Saudara, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan untuk bisa memenangkan pemilihan. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia. Disitulah hukum bisa masuk dan bekerja. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi. Di sana itu hanyalah politik demokrasi saja. Pemilu ini telah menguras pikiran dan tenaga kita, diwarnai oleh kontestasi yang keras dan terkadang sengit, serta menggunakan biaya dan keuangan negara yang sangat besar. Kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Selamat siang Mbak, apa kabar? Siang Bu, Ibu yang calon legislatif itu bukan sih yang nomor urut 4? Iya betul sekali Mbak, saya dari dapil sini nomor urut 4. Oh iya Bu, saya sering lihat spanduk Ibu loh di jalan. Wah kebetulan sekali Mbak, saya di sini ada sedikit rezeki buat Mbak-mbak sekalian. Nanti tanggal 14 jangan lupa coblos nomor 4 ya, nama saya. Nah ini buat mbaknya yang ini ya, ini buat mbaknya. Oh, ini uang Bu? Gak apa-apa, anggap aja sedekah Mbak, yang penting sama-sama untung. Ini yang namanya demokrasi. Makasih ya Mbak sudah mau menerima rezeki dari saya izin pamit dulu ya. Ya Mbak, nanti tanggal 14 jangan lupa coblos nomor urut 4 ya atas nama saya. Terima kasih ya Mbak. Ini kita beneran ngambil uangnya? Kenapa enggak? Lumayan tahu daripada nggak dapet apa-apa. Toh kita juga yang untung kan? Itu bukan rezeki guys namanya, itu namanya udah suap. Alah, lu itu lebay, semua orang juga terima kok, orang udah biasa dari dulu. Justru itu Des, karena udah dianggap biasa, jadi setiap pemilu calonnya gitu-gitu aja. Rakyatnya juga jadi gitu-gitu aja. Tapi mau gimana Jo, kita nolak pun nggak akan ngaruh. Toh orang lain juga akan nerima itu. Ngaruh Des, justru kalau misalkan kita diem aja dan selalu menerima amplop dari mereka, kita malah kasih mereka kekuatan buat terus ngelakuin itu. Maksudnya? Coba deh Des, lu pikirin kalau misalkan sekarang dia ngasih duit ke kita, terus kita disuruh coblos, terus kalau misalkan dia udah menang, dia bakal mikir apa? Dia bakal mikir kita tuh rakyat yang bisa dibeli. Kalau misalkan dia udah ngejabat, dia gak bakal mikirin kita sebagai rakyat. Dia cuma mikirin gimana caranya dia tuh balik modal sama uang-uang yang udah dibagi-bagiin buat kita. Coba deh Des, lu mikir siapa yang bakal rugi? Kita lagi. Jalanan rusak nggak diperbaiki, fasilitas rumah sakit gitu-gitu aja, terus lapangan pekerjaan nggak ada. Kita senang sih sekarang dikasih duit, tapi coba deh lu mikir 5 tahun lagi kita cuma bakal gigit jari. Tapi kan Jo, kita juga orang kecil, mau ngapa-ngapain juga percuma. Justru itu Des, kita yang pegang kendali. Mereka butuhin suara kita. Kalau misalkan kita nggak ada, emang mereka bisa duduk di kursi itu? Gak bisa. Makanya kita di sini yang pegang kendali. Berarti dengan kita nerima ini, kita jadi nyerahin kendali kita ke dia. Iya Des, benar. Padahal kan masih ada calon yang lebih baik dari dia yang gak ngelakuin suap kayak gitu. Ya, gue nggak mikir sampai sana sih Jo. Semua orang juga nggak sempat mikir sih Des. Tapi sekarang lu udah tahu kan harus pilih yang mana. Jo, kayaknya bener deh apa kata lu. Tindakan ini tuh nggak bener. Ya udahlah ya, nggak usah gue ambil ini duitnya.
Demokrasi itu bukan soal siapa yang paling banyak bagi uang sih, Des. Tapi siapa yang paling bisa dipercaya. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Aduh, kok aku kepikiran ya obrolan tadi siang sama si Jo. Pas banget tuh ada ibu dan mbak di situ. Apa aku minta pendapat mereka aja ya? Pas banget ada mbak, ada bu. Saya mau minta pendapat nih tentang pemilu. Saya mau minta pendapat ibu nih. Tadi tuh saya kan ketemu caleg. Nah, caleg itu ngasih duit ke saya. Nah, pendapat ibu itu hal biasa atau hal yang aneh? Iya mbak, sudah biasa. Hampir setiap pemilu ada seperti agenda 5 tahunan. Iya, tadi saya juga lihat itu banyak orang yang datang, kasih amplop juga ya. Menurut Mbak dan Ibu, kenapa sih masyarakat kita tuh masih tertarik dengan hal yang seperti itu? Ya karena merasa selama 5 tahun nggak pernah diperhatiin. Tiba-tiba saat pemilu ya, ada yang bawa uang, ya dianggapnya bawa rezeki. Ya bener, ya bener Pak, bahaya juga itu ya Mbak. Itu kadang kita nggak sadar gitu ya kalau itu tuh perangkap ya. Kita mah senang terima duitnya, tapi kita nggak tahu tuh dampak 5 tahun ke depan gimana ya. Maksudnya gimana ya Mbak, Bu? Iya nih kalau calon-calonnya menang gitu ya, karena bagi-bagi duit itu yang dipikirin bukan rakyatan dulu, tapi gimana caranya dia kembaliin modalnya itu ya kan. Iya mbak, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Aspirasi nggak didengar, terus programnya nggak jalan, pembangunan mangkrak, ya kan? Bener. Berarti kita sendiri ya Bu yang membuka jalan untuk itu. Betul, selama masyarakat masih mau dibeli, praktek seperti ini tuh bakal terus terjadi. Tapi ada yang bilang semua caleg itu sama aja ya. Gimana tanggapan Mbak dan Ibu tentang itu? Ya menurut saya sih itu bukan alasan untuk tidak peduli ya, karena kan di zaman sekarang itu informasi mudah dicari gitu ya, rekam jejak calonnya juga mudah ditemukan di website gitu. Jadinya kita dari kitanya aja gitu yang sempat nggak ngeluangin waktu untuk itu gitu. Dan sikap apatis itu justru menguntungkan mereka, apalagi kalau rakyat yang nggak peduli lebih mudah diatur, apalagi dibeli. Gitu ya. Nah, kalau boleh minta pesan nih dari Mbak dan Ibu untuk masyarakat di luar sana, khususnya kita untuk menghadapi situasi apalagi masa pemilu seperti ini, itu gimana? Suara yang kita jual hari ini tuh bisa membuat mereka hidup di bawah pemerintahan yang rusak. Pesan saya mah sederhana ya, suara itu bagikan cermin gitu buat diri kita sendiri sebagai warga negara gitu ya. Kalau kita benar-benar mau ngejaganya dengan lebih baik, dengan jujur gitu ya, itu artinya kita tuh peduli sama negara kita untuk menjadi negara yang lebih baik lagi gitu. Oh iya, terima kasih ya Mbak, Bu atas obrolan kita malam ini. Saya jadi berpikir nih untuk suara kita, pentingnya suara kita ke depannya itu gimana. Sama-sama Mbak, semoga kita jadi menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya pendapat tentang sesuatu yang saya alami langsung kemarin sama teman saya. Tentang apa ya? Jadi kemarin saya sama tetangga saya didatengin caleg Ustazah. Dia bagi-bagi amplop minta kita coblos dia. Nah dari pandangan agama itu hukumnya gimana ya Ustazah? Kalau itu dalam Islam itu namanya riswah atau semacam suap. Hukumnya haram, baik yang memberi maupun yang menerima. Kedua-duanya berdosa.
karena itu transaksi yang tidak halal, karena ada kepentingan tersembunyi di balik pemberian tersebut. Tapi Ustazah, banyak orang yang anggap itu rezeki, dikasih ya diterima. Nah, rezeki itu datangnya dari jalan yang halal dan tidak ada syarat tersembunyi. Kalau dikasih uang dengan tujuan supaya dia dipilih atau dicoblos, itu namanya rezeki jebakan, karena kita jadi terpaksa memilihnya. Artinya kita menukarkan hak suara kita dengan sesuatu yang nilainya padahal jauh lebih kecil dari tanggung jawab yang kita pikul nih sebagai pemilih, dan itu sangat tidak baik. Tanggung jawab sebagai pemilih, Ustazah? Iya, dalam Islam memilih pemimpin itu harus yang amanah, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita memilih berdasarkan kemampuan dan kejujuran dari calon pemimpin tersebut. Nah, kalau kita memilih calon pemimpin hanya karena sesuatu yang diberikan oleh dia atau amplop yang diberikan, itu kita sama saja memilih karena tergiur dengan imbalan berupa uang. Nah, nanti dia bisa jadi pemimpinnya tidak amanah atau bisa jadi pemimpin yang zalim. Nah, itu kita juga akan ikut menanggung dosanya. Berarti bukan soal besar kecil uangnya, Ustazah, tapi soal amanah yang kita pegang. Betul itu. Jangan sampai suara kita ini dijual hanya untuk keuntungan sesaat. Karena memilih pemimpin itu bukan sekedar yang baik, tapi juga yang bertanggung jawab. Maka gunakan suara kita dengan jujur nih, sesuai dengan hati nurani kita nih. Karena kita menganggap orang yang kita pilih itu bisa memegang amanah dan bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Terima kasih banyak ya Ustazah, sekarang saya jadi lebih paham. Ya, sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk memilih yang benar dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin.